Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Natasha dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Tujuannya, yang pertama, setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan biaya, menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Akun-akun yang perlu disesuaikan, yang pertama, beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan dibayar di muka, yang ketiga piutang pendapatan beban yang masih harus dibayar, yang keempat penyusutan aktiva tetap, yang kelima pemakaian perlengkapan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dicatat sebagai harta dan yang kedua dicatat sebagai beban. Ilustrasi pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dicatat sebagai utang atau kewajiban, dan yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Ilustrasi pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang keempat, utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatannya adalah sebagai berikut.
kelima, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besaran nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap atau debit, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap atau kredit yang merupakan akun kontra aktiva tetap tersebut. Ilustrasi pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang keenam ada pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatannya adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.